ruang media sosial ini sudah menjadi sarana khusus bagi para penyampai ekspresi, demonstran dan segala macamnya menjadi kadang beralih ke ruang provokasi baru. Nah ini yang perlu diwaspadai karena kita tidak ingin terjadi disintegrasi di eskalasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Kita dulu punya, bukan dulu baru kemarin aja punya namanya Jaga Desa, Jaga Lingkungan, program-program begitu itu Siskamling dan segala macam. Ini kita aktifkan kembali. Nah, harmonisasi ini kita aktifkan kembali karena memang individualistik kaum kota terutama ya, kaum kota ini semakin lama semakin gapnya semakin tinggi. Nah ini yang kita hidupkan kembali. Bahkan saya ngajak rekan-rekan partai politik lain termasuk, ayo kita berikan edukasi. Iya ini kerja melelahkan, tapi demi melihat Indonesia yang katanya ingin punya cita-cita Indonesia emas 2045, ya kita lakukan. Gitu. Bagi saya itu sih Mbak. Jadi politik dan masyarakat itu adalah benang merah yang bergelindan bersama-sama bersama pejabat publik, dan ini tidak boleh disekat hanya urusan kultur, struktur dan segala macam. Ini harus cair pada saya. Dan pemahamannya ini bertumpu pada memang pemahaman masyarakat. SDM masyarakat ini harus digenjot. Sama sih Mbak. Jadi melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam artian ini perda. Perda. Bahkan mendorong masyarakat berpartisipasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Bu Gubernur lewat pergub dan segala macam itu ke ruang publik. Seluruh perbedaan pendapat, seluruh aspirasi itu monggo diekspresikan sesuai dengan konstitusi yang ada. Sehingga ini menjadi vitamin bahasa saya, menjadi booster bagi pemegang kebijakan publik agar memperbaiki dan memberikan pelayanan lebih maksimal lagi kepada masyarakatnya. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sam dapat hadir berjumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah wadah untuk kita bersama-sama mengetahui permasalahan yang ada di Jawa Timur dan membahasnya bersama dengan wakil rakyat yang tentunya hadir bersama dengan saya. Nah kali ini tamu saya adalah sosok milenial yang begitu luar biasa di mana memiliki jabatan penting sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 2 Kabupaten Sidoarjo dari fraksi Demokrat. Tidak lain adalah Mas Dedi Irwansyah, SPD MM. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam Mbak Ensem. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mampir ke sini. Kita ngobrol-ngobrol tentang topik yakni mengawal rakyat di tengah tekanan politik. Wow, ini kata Mas Dedi judulnya luar biasa begitu ya untuk kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas topik tersebut, kami juga harus informasikan kepada dulur Jawa Timur bahwa Komisi A ini tentunya mengawal tentang meliputi ketentraman dan ketertiban, kemudian juga administrasi kependudukan, penerangan pers, hukum perundang-undangan dan hak asasi manusia, kepegawaian, aparatur, narkotika dan penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian juga perizinan, sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, pertanahan, wilayah kelautan daerah, perlindungan konsumen dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya ini adalah tupoksi dari Komisi A DPRD Jatim begitu ya, yang tentunya sangat banyak tapi terus bersemangat untuk terus mengawal masyarakat bersama dengan Komisi A begitu ya. Baik. Nah, bicara mengenai topik kita yakni mengawal rakyat di tengah tekanan politik nih Mas Dedi. Bahwa kalau bicara era demokrasi tentunya suara rakyat ini menjadi fondasi utama begitu ya dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan. Adanya demonstrasi yang telah lama menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat untuk bisa menjadi menyuarakan aspirasi mereka, kemudian juga menuntut keadilan, juga mengawal kebijakan pemerintah. Tentunya lebih dari sekedar aksi turun jalan, ini adalah sebuah wadah bagi mereka untuk bisa menyuarakan suara mereka agar apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa sejalan dengan harapan oleh masyarakat begitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Dedi sendiri adanya demo di bulan Agustus September kemarin ini menunjukkan rakyat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, apa karena tekanan ekonomi dan politik yang demikian besar begitu Mas Dedi? Terima kasih Mbak. Secara overall bagi kami ya, kita tidak bisa melihatnya hanya dalam satu konteks sudut pandang. Kalau kita berbicara dari sisi tekanan ekonomi, kita harus menyatakan kefaktaannya bahwa memang pada range bulan Agustus itu memang ada tekanan
daya beli masyarakat, ekonomi agak sedikit stuck karena memang ada transisi pemerintahan secara politis gitu ya, baru saja melakukan transisi gitu loh. Kemudian saya pikir tidak hanya sekedar faktor ekonomi ya, faktor ketimpangan akses informasi, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah juga mungkin itu menjadi salah satu pemicu. Secara overall bahasa kami ada ketidakkepuasan publik terhadap penyelenggara negara, terhadap kondisi yang ada, baik itu sisi ekonomi maupun layanan publik lain. Nah inilah bagi kami bentuk ekspresi masyarakat ketika ketimpangan-ketimpangan itu terjadi, dan itu sah secara hukum. Ya. Saya agak tertawa, tersenyum ketika judulnya bicara demonstrasi, karena saya juga mantan demonstran gitu ya. Mantan demonstran. Mantan aktivis yang juga pernah menyuarakan aspirasi di jalan, mengekspresikan pikirannya di ruang mimbar-mimbar jalan, dan itu menurut undang-undang sah selama bahasa kami, selama itu dilaksanakan pada jalur yang benar tanpa merusak fasilitas yang ada. Juga harapan kita walaupun di jalan tidak mengganggu ketertiban umum lainnya, karena mengekspresikan pendapat itu diatur dalam undang-undang dan diakui. Jadi itu bagi pribadi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu harus menjadi vitamin bagi saya pribadi, agar kemudian itu bisa menjadi booster bagi kami, agar bisa mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan yang versi publik di Provinsi Jawa Timur ini dalam tanda kutip masih perlu pembenahan, masih perlu evaluasi lebih panjang. Jadi menurut saya demonstrasi itu sesuatu hal yang harus ada, karena harus ada kontrol sosial dilakukan oleh civil society. Jangan sampai juga pemerintah itu nyaman dengan tanpa adanya perbedaan-perbedaan. Bisa dikatakan demonstrasi menunjukkan bahwa demokrasi itu sedang berjalan, begitu betul, ya? Betul. Saya sangat setuju bahwa itu menjadi bagian dari pilar demokrasi, menyampaikan pendapat kan gitu. Jadi jangan sampai juga tidak ada yang berani menyampaikan pendapat, malah itu berbahaya bagi sebuah negara ataupun sebuah provinsi menurut saya. Nah, gitu Mbak. Tapi kalau ada aksi anarkis tentunya sangat memprihatinkan begitu Mas Dedi. Oke, nah Mas Dedi kalau bisa bicara tentang demonstrasi sendiri, kekuatannya seringkali disalahpahami atau mungkin bahkan diremehkan oleh sebagian orang bahwa ini kalau ada demo ini gangguan ketertiban nih begitu ya, kemudian juga ancaman stabilitas atau bahkan juga sebagai alat provokasi. Padahal sebetulnya di balik hiruk-pikuknya demonstrasi ini adalah menyimpan potensi transformasi yang luar biasa. Bisa dikatakan sebagai menjadi katalisator perubahan sosial, juga pengingat penting bagi kita untuk memahami peran dan dampak demonstrasi secara komprehensif. Nah, bagaimana Mas Dedi memandang hal tersebut? Kalau saya selalu memandang demonstrasi itu sesuatu hal yang harus ada dan positif saja. Soal kemudian ada misalnya, ya kita harus melihat dari sudut pandang mana Mbak. Misalnya dari sudut pandang penegak hukum misalnya kayak kepolisian dan kemudian TNI, mungkin terkadang karena ekspresi masyarakat itu yang berlebihan kadang memicu kan gitu loh, memicu sehingga kadang bahasa ini mengganggu ketertiban dan segala macam. Bahkan kalau di salah satu media, kadang itu kan ada masyarakat yang mengekspresikan ini membuat macet dan segala macam. Ya, ekses sosial berikutnya pasti ada gitu. Ekses sosial berikutnya pasti ada. Tetapi sekali lagi bahasa saya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa partisipasi publik di ruang kebijakan, bentuk salah satu penyampaian ekspresinya ya ini tadi. Kan walaupun bentuknya banyak Mbak, ada yang lewat mimbar diskusi, ada yang lewat mimbar FGD dan segala macam. Tapi ada salah satu ekspresi yang memang sudah klasikal lewat jalanan, maksud saya demonstrasi lewat jalanan. Saya hanya menot selama ini dilakukan secara benar, partisipasi ini dilakukan dengan kerangka hukum yang tanpa dilanggar, ini sah menurut saya. Karena harus tetap ada kontrol sosial bagi pemerintah agar balancing pemerintahan ini tetap ada. Partisipasi seperti ini kita selalu menganggap sebagai partisipasi yang positif, gitu. Jangan sampai juga tidak ada perlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kita. Nah, ekspresi demonstran ini salah satu
hanya salah satu bahasa saya. Nah, tetapi saya selalu menghimbau kepada ya rata-rata anak-anak muda ini, biasanya adik-adik saya dan kemudian teman-teman sekolega saya, bahwa mari sampaikan ekspresi kita sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan tentu jangan pula merusak fasilitas umum yang ada. Kita Provinsi Jawa Timur ini ekses Agustus September kemarin itu cukup kerasa, karena bagi saya yang mantan aktivis, yang secara kebetulan Mbak, di kejadian itu saya berada di depan gedung Gerahadi di Taman Apsari pada hari H. Nah, hari ini kita harus melihat bahwa salah satu sudut gedung Gerahadi yang merupakan gedung cagar budaya ini ya hangus terbakar. Ini membangun ulangnya susahnya minta ampun ini. Karena kayunya harus sama, ininya harus sama. Ini kan ribet gitu. Nah, ini kan akhirnya merugikan kita sendiri. Jadi monggo masyarakat Jawa Timur, saya sebagai pribadi, dan insya Allah saya yakin betul pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak anti akan protes, tidak anti akan demonstran, tapi monggo kita sampaikan ekspresi kita ini pada jalur yang benar sesuai dengan konstitusi yang ada di Republik ini. Maaf Pak, berkaca tadi cerita Bapak bahwa pada saat kejadian Bapak ada di lokasi begitu ya. Bapak melihat kondisinya, berarti yang membakar kira-kira kalau Bapak melihat bukan para pendemo kan Pak? Saya tidak bisa menjustifikasi, biar pihak-pihak tertentu aja yang menjustifikasi. Yang jelas pada kejadian itu ya karena saya ini mengampuh mitra bagian pemerintahan, mulai dari pagi sampai malam, bahkan saya jam 2:30 kalau tidak salah, itu baru beranjak dari areal kota, karena memang melihat, mengawal, karena kan isunya macam-macam ya. Dan turut menenangkan masyarakat juga pada saat itu? Iya, terutama teman-teman muda. Saya sambil berkomunikasi langsung dengan mereka. Dan bagaimana respon mereka ketika Mas Dedi sebagai wakil rakyat begitu ya turun langsung berkomunikasi dengan mereka, apa kira-kira tanggapan mereka pada saat itu? Ya, karena eskalasinya berlangsung sangat cepat ya tentu ada beberapa hal yang menjadi note mereka, tetapi yang menjadi note pribadi saya, ada hari ini di ruang penyampaian ekspresi itu ada ruang publik baru yang ini perlu dimitigasi, yaitu ruang media sosial. Ruang media sosial ini sudah menjadi sarana khusus bagi para penyampai ekspresi, demonstran dan segala macamnya, menjadi kadang beralih ke ruang provokasi baru. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena kita tidak ingin terjadi disintegrasi di eskalasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Karena mungkin juga adanya tekanan politik, mereka tidak tahu solusinya, akhirnya mereka mengekspresikannya dengan demo, merusak alat-alat yang ada, fasilitas umum begitu nih Mas Dedi. Iya, salah satunya begitu memang. Nah, kalau bicara dari Komisi A, Mas Dedi sendiri begitu ya, DPD Provinsi Jawa Timur, bagaimana nih mengawal rakyat tengah tekanan politik yang dimana mereka juga menyuarakannya lewat demo, salah satunya apa yang dilakukan oleh Komisi A untuk mengawal tersebut? Secara konstitusi kami punya beberapa beberapa alat ya dalam rangka membangun komunikasi dan menggali aspirasi masyarakat yang ada. Mulai dari kami punya reses, yang itu secara manual kita melakukan diskusi, menggali, kulaan pekoro lek bahasa Wong Darjo itu segera semua proses gejala yang ada di masyarakat, mulai dari aspirasi ataupun keluhan-keluhan yang mereka punya. Secara kelembagaan, ya karena laju teknologi informasi yang begitu pesat, kami DPRD Provinsi Jawa Timur menyiapkan kanal. Jadi kan memang ini kanalnya harus banyak bahasa saya Mbak, kanalnya harus banyak, yang ketemu secara manual, FGD, public hearing, itu salah satu medium bahasa saya. Tapi juga dengan laju teknologi ini kami menyiapkan kanal khusus yang bahasa kami yang tagline-nya itu cuan, curhat tonang dewan. Harapan kita ini semakin mendekatkan lembaga DPR kepada publik, agar kemudian rakyat dan kami wakil rakyat ini tidak ada sekat, batinnya menyatu gitu loh. Nah, sehingga ada bermacam yang bahasa saya tadi, akses ketimpangan informasi,
ketimpangan akses ekonomi ini bisa kita tekan gapnya sehingga masyarakat bisa memahami dan menikmati hasil-hasil pembangunan yang ada. Tentu itu yang ada. Secara pribadi bahkan saya ngapunten ya Mbak, saya ini orang Sidoarjo, hampir secara berkala saya ini tiap hari setelah jam kantor itu memang ngopi muter di beberapa sudut Kabupaten Sidoarjo kebetulan ya, dalam rangka untuk mendorong partisipasi publik, mendorong aspirasi yang mereka punya, sehingga tidak ada yang disimpan, tidak ada yang kemudian bara itu tiba-tiba meledak saja. Intinya gitu Mbak. Baik, nanti Bapak Mas Didi mengatakan ada kanal cuan, curhat Tonang Dewan. Seberapa efektifkah sejauh ini? Apakah masyarakat mengetahui secara masif atau hanya beberapa saja begitu? Ini produk baru ya. Nah, ini produk baru. Mulai kapan ini boleh diinfokan? Oktober kalau nggak salah. Oktober. Oh, baik. Perencanaannya running di kisaran bulan setelah Lebaran, kisaran Mei Juni ya. Ya, diskusi yang kami lakukan kan itu perencanaan. Mulai di develop itu kisaran Agustus. Ternyata Agustus meledak kejadian. Ini kan jadi akhirnya cuan ini menjadi bahasanya itu pas dengan kondisi yang ada. Hanya di bulan Oktoberan kalau tidak salah ini disampaikan ke publik. Dan hari ini terus dilakukan perbaikan yang namanya produk itu kan ketika keluar tidak langsung kemudian paripurna kan, gitu. Tapi ini menjadi salah satu ikhtiar kami memberikan kanal teknologi kepada masyarakat selain ruang-ruang manual yang sudah ada, diskusi tematik, FGD, public hearing, reses itu kan yang sudah ada gitu loh, karena yang sudah ada di ruang teknologi kami menyiapkan itu. Dan hari ini bahkan ada saja tiap hari bahkan lebih dari 5 yang masuk tiap hari yang ditabulasi terus oleh teman-teman Sekwan yang nanti akan didistribusikan ke masing-masing AKD, komisi dan segala macamnya. Gitu. Sejauh ini mereka melalui aplikasi kah itu atau mungkin langsung kirim itu message dalam WhatsApp gitu? Itu Mbak, WA itu loh Mbak, kan ada kanalnya itu kan. Iya. Oke, gitu. baik. Jadi sudah sangat familiar menurut saya dengan teknologi itu. Sama seperti teman-teman JTP itu kan ada aplikasi khususnya itu kan ada gitu, kayak gitu. Oh seperti itu. Dan tapi basis teknologi WA kan. Seluruh Jawa Timur boleh? Siapapun. Sambat ke situ? Oh ya, siapapun. Pokoknya terkait permasalahan yang ada di Jawa Timur. Terkait permasalahan pelayanan publik, akses kesehatan, akses pendidikan, silakan disampaikan situ. Syukur kalau kemudian apa yang dilaporkan itu berbasis data. Gitu. Misalnya mohon maaf, ada yang mengakses layanan kesehatan karena hal-hal tertentu ternyata prosesnya sangat beribet dan panjang. Ini banyak kejadian-kejadian itu yang memang langsung kita lempar pada person atau kemudian AKD yang bersangkutan. Dan akan ditindaklanjuti atau hanya berhenti di situ aja gitu? Ditindaklanjuti. Saya tindaklanjuti. Saya pribadi sering mendapat info langsung dari Sekwan dilempar gitu kan. Gitu. Karena kan kadang bisnya dapil. Nah, masyarakatnya ini kan dapil, ada bisnya memang kebijakan komisi gitu. Kalau kebijakan komisi biasanya kita memang agak berproses lambat karena harus menggelar rapat bersama dulu. Tapi kalau yang berkaitan dengan masyarakat person, kaitan dengan layanan dasar, biasanya langsung dilempar ke pribadi anggota DPR yang dapilnya yang bersangkutan. Biasa. Contohnya misalnya seperti apa nih Mas Didi, curhatannya? Atau mereka, Pak sambatan saya nggak ada uang Pak gitu. Ya namanya masyarakat macam-macam ya. Tapi yang paling banyak yang mereka minta akses program, mereka minta akses layanan kesehatan, mereka mengeluh biaya pendidikan, rata-rata begitu. Gitu. Kalau yang sambatan dari dapilnya Bapak, dapilnya Mas Didi mohon maaf. Ya kalau hari-hari ini sambatnya banjir Mbak. Banjir ya, itu mereka juga curhat di kanal cuan itu. Iya. Tadi Mas Didi mengatakan bahwa kalau kegiatan malamnya adalah berkeliling ke ngopi-ngopi begitu ya, ngopi muter katanya ya, berkunjung ke titik-titik yang ada di wilayah Sidoarjo. Nah rata-rata selain banjir apalagi nih sambatan mereka sejauh ini? Ya tentu kan hari ini ya urusan ekonomi ya Mbak ya. Urusan ekonomi yang memang di tengah kondisi ekonomi global yang memang agak tertekan. Banyak lapangan pekerjaan yang kemudian hilang,
kemudian juga terkait layanan dasar, program-program pemerintah yang bisa diakses, ya gitu-gitu itu. Dan mereka tentunya sudah nggak ragu lagi ya untuk bisa ngobrol langsung bersama Mas Dedi sebagai wakil rakyat mereka. Kalau saya biasa aja sih Mbak, masalahnya nggak ada sesuatu hal yang berlebihan bagi saya, karena saya tumbuh berkembang di base itu ya bagi saya, dan mereka sudah terbiasa berkomunikasi, ya, saya oke aja saya, gitu. Memang ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh Mas Dedi sebagai wakil rakyat begitu ya, di mana bisa terjun langsung ke masyarakat, mendengar suara mereka, akhirnya juga nanti melakukan program-program bersama dengan anggota di Komisi A begitu ya. Nah, kira-kira dari suara-suara mereka ini apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dedi? Mungkin ada kebijakan tertentu yang dihadirkan sesuai dengan suara dari mereka sejauh ini. Jadi ini saya sebenarnya menyebutnya agak malu Mbak, karena prosesnya sudah berlangsung agak lama gitu ya. Jadi ada keluh kesah banyak dulu terkait tentang judol, pinjol, dan ketertiban umum. Kami memang semenjak awal tahun sudah berikhtiar menyusun perda tentang judol dan pinjol. Tapi namanya aturan hukum itu kan butuh proses panjang, karena ada wewenang dan segala macam yang harus kita lakukan. Akhirnya di apa namanya, bulan Oktober kemarin kami alhamdulillah sukses di Pemperda merevisi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Perda Trantibum dengan memasukkan salah satunya itu unsur cyber. Ya seperti karena kaitan dengan eskalasi kemarin itu masuk di wilayah Trantibum, ketertiban umum kan gitu. Nah, tapi kami masukkan ruang cyber seperti yang saya sampaikan tadi, ada ruang publik baru hari ini yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan apa namanya pikirannya, mulai dari protes kemudian dan segala macamnya, itu ruang medsos. Nah, kami memasukkan unsur itu. Yang kedua terkait juga dengan dampak, Mbak. Dampak dampak judol. Ini dampaknya ternyata tidak hanya kepada person yang melaksanakan, tetapi bisa dampak ke eskalasi keluarga sekitarnya, bahkan lingkungannya, termasuk pinjol. Terakhir, tambahan kita terkait peredaran bahan makanan non-pangan. Karena ada beberapa kelompok masyarakat juga yang merasa peredaran bahan non-makanan ini mengganggu eskalasi secara lingkungan maupun sosial. Nah ini kami mohon doanya, mohon maaf produk yang kami gembar-gemborkan ini agak berproses panjang, karena kami mau ini benar-benar berdampak pada masyarakat, sehingga ketertiban umum di lingkungan masyarakat, ketertiban etika kita di ruang digital juga bisa baik untuk kedepannya. Gitu. Berarti untuk ya mohon maaf untuk raperda ini yang judol tadi ini ya? Enggak, raperdanya judulnya Trantibum, tapi di dalamnya terkait tentang ada judol, kemudian juga bahan makanan non pangan, pinjol begitu ya. Nah ini nanti akan berkolaborasi juga kah dengan aparat penegak hukum juga? Iya pasti. Walaupun perda ini kami hanya punya wewenangan pencegahan dan konseling, tapi kan tetap membutuhkan teman-teman APH dalam rangka penindakan gitu loh. Tetapi penindakannya kami harapkan tidak kemudian langsung tindak gitu, karena tidak semua masyarakat juga menjadi bahasanya itu menjadikan ini sebagai etik mereka kan gitu loh. Berarti mohon maaf tadi bukan raperda tapi sudah perda begitu ya? Sekarang masih raperda, Mbak. Oh masih raperda? Belum dok masalahnya. Oh masih belum dok. Ini estimasinya? Dalam rangka hari ini harmonisasi dan penyelarasan ini dengan Mendagri, dengan Kanwinkumham, yang mungkin kaitan dengan redaksi, ya begitu-begitulah. Kira-kira akan dikedoknya mudah-mudahan akhir tahun ini. Akhir tahun, sedikit lagi berarti ya, karena sedikit lagi udah akhir tahun kita. Iya, memang sudah di meja Kanwinkumham dokumennya, bahkan katanya agendanya minggu depan sudah di Mendagri. Nah cuman kan ya ini proses sebuah produk hukum kami harus jalani. Bahkan minggu depan ada FGD, beberapa pakar mengkritisi rancangan perda ini, kan kami tetap butuh masukan-masukan gitu. Melihat raperda nanti sedikit lagi akan jadi perda terkait dengan Trantibum tersebut, kira-kira taringnya akan sejauh mana begitu? Jadi perda ini lebih kepada pencegahan, Mbak Sakan. Pencegahan dan kemudian harapannya edukasi, koordinasi lintas sektoral gitu. Karena kadang mohon maaf Mbak, di tengah lajunya teknologi ini,
kepedulian person, kemudian harmonisasi person antar tetangga itu semakin lama semakin terkikis bahasa saya. Maka kami sangat berharap terkait dengan ketertiban umum ini partisipasi masyarakat dominan, partisipasi masyarakat yang dominan. Harapannya ini masyarakat kemudian menjaga dirinya sendiri dari ruang-ruang provokasi, menjaga dirinya dari ruang-ruang gangguan lainnya. Kita dulu punya, bukan dulu, baru kemarin aja punya namanya Jaga Desa, Jaga Lingkungan, program-program begitu itu Siskamling dan segala macam. Ini kita aktifkan kembali. Nah, harmonisasi ini kita aktifkan kembali karena memang individualistik kaum kota terutama ya, kaum kota ini semakin lama semakin gapnya semakin tinggi. Nah ini yang kita hidupkan kembali bahasa saya gitu. Nah terkait raperda tersebut, apakah nanti tidak ada kekhawatiran tumpang tindih begitu dengan aturan-aturan Tribun juga yang dari aparat kepolisian begitu? Enggak, makanya kita koordinasinya ini kan kalau aparat penegak hukum kan lebih kepada penindakan yang melanggar, sedangkan kita pencegahan. Pencegahannya, berarti Nah, ini pencegahan. awalnya dulu awalnya begitu dulu ya? gitu, awalnya dulu gitu. Tentu kaitan dengan pencegahan, penindakan kami tetap melibatkan APH dan Satpol PP, gitu. APH dan Satpol PP yang bagian dari penindakan perda kalau di provinsi dan pihak kepolisian terkait dengan beberapa aturan-aturan yang ada. Kami menekankan sama spirit kita sama dengan spirit pihak kejaksaan restoratif justice kan gitu. Nah, spiritnya sama, polanya yang beda gitu aja. Spiritnya sama gitu aja. Mungkin polanya akan lebih humanis begitu Ya, untuk yang gitu. raperda tersebut nanti. Iya, termasuk itu teman-teman geng-geng motor itu kan. Masih banyak ya untuk saat ini. Warga Sidoarjo pasti hafal lah herek-herek gitu kan. Itu juga akan diatur di situ juga. Bahasanya tidak diatur langsung implisit geng motor itu enggak, tapi kan pendekatan kelompok pemuda dan segala macamnya. Tapi kan itu bagian dari subsektor yang akan kita jangkau di sana. Gitu. Semoga bisa benar-benar Amin. selesai gitu ya dan segera diketok begitu. Boleh minum dulu. Siap, Habis bahas makasih. raperda nih memang kita harus sejenak minum dulu. Permisi silakan. Wah ini sepertinya kabar baik juga ya pasti untuk masyarakat khususnya tengah mengeluhkan masalah-masalah tersebut, ketertiban umum yang akhirnya wow ini Komisi A bergerak cepat walaupun mungkin prosesnya panjang tapi memang sedang proses menuju ke sana mewujudkan apa keluh kesah dari masyarakat. Bisa dikatakan dengan topik kita sesuai banget karena mengawal begitu ya, mengawal rakyat di tengah tekanan politik yang dimana kalau bicara politik emang fluktuatif ya. Tidak landai-landai juga tapi juga bisa suatu saat memanas, kadang adem begitu ya. Nah Mas Didi kalau bicara mengenai adanya kebijakan yang dihadirkan oleh Komisi A sendiri selain menangkap suara-suara rakyat mengawal begitu ya, ada nggak sih kebijakan-kebijakan lain yang tujuannya juga untuk merangkul masyarakat supaya mereka juga terus nyaman di tengah kondisi politik yang fluktuatif seperti ini? Edukasi sih Mbak ya. Edukasi ya. Edukasi bahasa saya. Ya, ini kalau ngomong ini saya agak panjang karena boleh panjang enggak apa-apa, waktunya banyak. Termasuk apa namanya orang yang konsen di ranah itu. Ketika masyarakat itu apolitis bahasa saya, bahkan anti politik gitu ya. Ini kan sebenarnya masyarakat sedang meninggalkan negaranya, karena setiap kebijakan di Republik ini tidak ada yang lepas dari kebijakan politik. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat itu harus setiap saat, harus setiap saat. Dengan pendidikan politik yang gencar, saya yakin betul maka akan ada partisipasi publik. Nah, ketika partisipasi publik tumbuh secara alamiah, maka iklim demokrasi pasti akan positif. Nah, sehingga banyak yang digaung-gaungkan oleh politisi, pejabat publik tentang narasi tingginya biaya politik, itu pelan-pelan akan tergerus bahasa saya. Nah, tingginya biaya politik ini karena SDM masyarakat kita tentang politik ini karena minim. Karena mereka tidak merasa bahwa dampak politiknya itu ada bagi kehidupan mereka. Kan gitu loh. Padahal setiap sendi kehidupan itu dipengaruhi betul lewat kebijakan-kebijakan politik. Nah, ini yang terus saya putar sehingga ada proses pendewasaan politik yang terjadi di masyarakat. Sehingga mohon maaf ini Mbak, masyarakat itu tidak kemudian melihat pejabat publik itu
tentang ketika datang apa yang dia bawa, buat tangan apa yang dia bawa, tapi gagasan apa yang akan dia lakukan dan kebijakan apa yang akan dia telurkan. Sehingga kita akan melihat iklim politik di Republik ini menjadi iklim politik yang positif. Di sebuah negara, Mbak, ketika seorang pejabat publik mencalonkan diri, masyarakatnya berbondong-bondong mendonasikan sesuatu agar mensukseskan calon yang versi mereka akan memperjuangkan nasib mereka. Di Indonesia, ya, pemimpin yang datang ke masyarakat, merayu masyarakat dengan segala macam iming-iming yang ada. Betul. Nah, ini yang kemudian lingkaran setan, bahasa saya, yang harus diputus. Ini bukan sistemnya, sistemnya tidak salah, nggak ada yang salah dengan sistemnya. SDM kita yang memang masyarakat kita secara pemahaman politik yang memang levelnya masih di sini. Nah, sehingga politik itu selalu diwarnai dengan ruang transaksional. Politik itu harus apa ditukar apa. Kalau di Sidoarjo, mungkin ya. Kalau Sidoarjo iku NPWP, Mbak, nomor piro wani piro. Nomor piro wani piro. Nah, ini kan malah mendegradasi, Mbak, Iya, mendegradasi ruang partisipasi publik Betul. tadi. Mereka sudah langsung apatis nantinya dengan adanya begitu ya. Nah, maka ini secara pribadi, bahkan saya ngajak rekan-rekan partai politik lain termasuk, ayo kita berikan edukasi. Iya, ini kerja melelahkan, tapi demi melihat Indonesia yang katanya ingin punya cita-cita Indonesia emas 2045, ya kita lakukan, kan gitu. Bagi saya itu sih, Mbak. Jadi politik dan masyarakat itu adalah benang merah yang bergelindan bersama-sama bersama pejabat publik, dan ini tidak boleh disekat hanya urusan kultur, struktur dan segala macam. Ini harus cair, bahasa saya. Dan pemahamannya ini bertumpu pada memang pemahaman masyarakat. SDM masyarakat ini harus digenjot, pendidikannya harus digenjot, sehingga pemahaman mereka tentang kebijakan publik juga sampai gitu loh, sehingga mereka sadar. Misalnya nih, Mbak, di sebuah negara ketika kita menyusun perda ini, itu partisipasinya kemana-mana ini. Mereka membelajari pasal per pasal. Ya tentu karena SDM masyarakatnya sudah tinggi. Mereka takut betul kalau ada salah satu pasal yang memang menyangkut kehidupan mereka, kan gitu loh. Dan di Jawa Timur, ya kita nggak ngomong Jawa Timur, partisipasi itu masih agak rendah. Padahal kita sudah menyampaikan kemana-mana ini. Silakan sampaikan kepada kita. Karena menyampaikannya lewat mana begitu, Pak? Di setiap momentum reses kita, setiap momentum public hearing kita, setiap kanal yang kita punya di media kita sampaikan, segala macam, gitu loh. Nah, tetapi karena pemahaman masyarakat, terutama pedesaan ya, Mbak ya, kalau masyarakat kota Surabaya sebagian sudah nampak gitu sudah nampak gitu. Tapi kan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bukan untuk kota Surabaya dan gerbang Kertasusila yang secara teknologi melek, tapi untuk seluruh Jawa Timur, dari Banyuwangi sampai Pacitan sana. Nah, ini kan butuh pendekatan yang holistik, dan partisipasinya harus tumbuh. Berarti dengan kata lain kalau misal masyarakat sekarang mulai sadar nih begitu ya. Mereka mulai membaca pasal-pasal yang ada terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya yang ada di daerah Jawa Timur begitu ya. Nanti ketika mereka melihat ada pasal yang nggak pro gitu, mereka akan menyuarakannya kemana begitu? Ke DPRD Provinsi Jawa Timur langsung. Langsung ke sana? Atau lewat kanal cuan aja? Lewat kanal cuan juga boleh. Lewat proses reses yang ada di mekanisme tiap triwulanan juga boleh. Kami tiap triwulan punya yang namanya reses. Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur turun ke daerah pemilihannya. Menggali potensi yang ada, kulaan pekoro bahasa kami itu, kulaan pekoro di lapangan. Nah, itu kan momentum tuh untuk masyarakat menyampaikan apa yang kebijakan yang kurang pas, apa aturan yang kurang pas, yang berdampak langsung pada mereka. Itu momentum. Di setiap bulanan kami juga punya yang namanya forum public hearing. Public hearing yang DPR juga kemana-mana ke masyarakat turun, diskusi dengan segala macam. OPD juga begitu. Bahkan di kanal-kanal setiap OPD sudah kami minta, karena transformasi digital ini di setiap OPD kasih ruang di mana masyarakat itu bisa menyampaikan pendapatnya. Bahkan di portal layanan publik kita Majadigi itu ada yang memang khusus untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan protes mereka di layanan publik. Kita insya Allah ya, setahu saya kami sudah memberikan kanal-kanal ini, menyiapkan fasilitas ini semaksimal yang kita punya. Tetapi kadang partisipasi publik itu tidak hadir kecuali ketika itu memang langsung dia kerasa. Nah, gitu. Misalnya ketika dia ke rumah sakit,
gitu ya. Kemudian dia sukses mengakses fasilitas kesehatan, nah ini baru nih teriak-teriak dianya. Nah inilah kepedulian inilah yang menurut saya yang harus ditumbuhkan ke masyarakat. Jangan nunggu eksesnya kena dulu, baru teriak gitu loh Mas. Jadi sesuatu itu sudah pasti nampak gitu, dikaji secara pelan-pelan. Tetapi Mbak, mohon maaf, kita harus sadar SDM kita tidak merata kan ini kita sadari, makanya banyak yang kami lakukan turun ke bawah dan segala macam. Saya menyampaikan, saya sebagai ketua komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur terkait hal dengan tusi yang ada di komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur, saya buka pintu ruangan saya itu 8 jam tiap hari. Karena memang saya sudah menyiapkan agar problem-problem itu bisa kita distribusikan dan kita tindak secepat mungkin. Karena kita dibekali ruang advokasi kan Mbak. Baik, nah Mas, ini mohon maaf Mas, jadi bahwa dikatakan bahwa kalau bicara demonstrasi, ya demonstrasi yang berhasil ini seringkali menjadi awal dari gerakan sosial yang lebih besar. Adanya aksi turun ke jalan yang bisa berkembang menjadi advokasi yang lebih sistematis seperti petisi, kemudian juga diskusi kebijakan, bahkan hingga adanya perubahan dalam institusi pemerintahan dan juga hukum. Ini contohnya misal ada demonstrasi Malari 1974, kemudian juga demonstrasi reformasi 1998, ada juga aksi reformasi di korupsi 2019 dan terakhir demo Agustus September 2025 yang lalu. Dan ini sebagai wakil rakyat tentunya ada upaya untuk terus menyuarakan suara rakyat seperti apa nih yang terus diusung oleh wakil rakyat yang ada di DPRD Jawa Timur saat ini. Sama sih Mbak, melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam artian ini perda. Perda. Bahkan mendorong masyarakat berpartisipasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Bu Gubernur lewat pergub dan segala macam itu ke ruang publik. Tentu saja tidak hanya sampai di situ Mbak, kami juga terus melaksanakan ruang pengawasan implementasi kebijakan. Jadi kan tidak hanya meneruskan kebijakan saja, tadi mengawasi bagaimana aplikasi teknis dari kebijakan tersebut. Kemudian hari-hari kami terus melakukan advokasi bahasa kami. Advokasi, pendampingan hukum, pendampingan sosial dan segala macam. Secara pribadi, karena saya ini termasuk kelompok aktivis, saya terus membangun jaringan civil society yang saya miliki. Walaupun saya dapil saya Sidoarjo, tapi saya termasuk di kelompok ormas, saya membangun civil society yang saya ada di kelompok-kelompok itu. Bahkan hampir secara berkala, saya ini ngopi bahasanya dengan teman-teman OKP, agar update problem, bahkan sering diskusi dengan asosiasi kepala desa karena ini bagian dari tusi kami, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu ada pendampingan. Bahkan hari-hari ini kalau yang masyarakat desa, terutama kepala desa, lagi rame soal PMK terbaru, PMK terkait dana desa yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya. PMK 81 ya. Kami juga melakukan pendampingan, bahkan ini mudah-mudahan tidak berubah agendanya. Di dalam bulan ini kami akan mengantarkan kisaran 20 kepala desa ke Kemendes dan ke Kemenkyu untuk mendorong aspirasi mereka. PMK 81 nomor 14, ini nasibnya gimana akhirnya? Ya kan sudah berlaku. Sudah berlaku. Tapi kan protes di bawah begitu banyak. Ini bukan kebijakan pemerintah provinsi, ini kebijakan pemerintah pusat, tapi kan banyak. Sekarang ini lagi berlangsung di kantor kami di Komisi A, Asosiasi Kepala Desa Nganjuk. Ini sedang dipimpin oleh Pak Budiono, Wakil Ketua. Sama aspirasinya ini. Tapi akhirnya bisa dibayarkan nggak Pak nanti? Ya kita lihatlah besok minggu depan sedang berproses ini. Saya kan tidak berani ngomong gitu, karena kaitan dengan uang kan gitu. Tapi kira-kira prediksinya seperti apa begitu? Tidak berani prediksi. Tidak berani prediksi ya. Kita lihat saja lah ya minggu depan begitu ya. Yang jelas kami memfasilitasi teman-teman kepala desa, kami fasilitasi ke Kemendes, mari kita berdialog, kita berdiskusi, ya mudah-mudahan menemukan solusi. Gitu aja. Bicara mengenai ruang hearing Pak, ini kira-kira di ruang hearing ini tekanan politik seperti apa sih yang nantinya akan memunculkan kebijakan untuk masyarakat? Maksudnya gimana ya, ruang hearingnya ini gimana? Di ruang hearing kan otomatis masyarakat mengadu kan? Nah nanti kan pasti mereka akan menyampaikan masalah begitu banyak masalah. Nah kira-kira masalah yang seperti apa begitu nantinya akan diakomodir sehingga akhirnya memunculkan kebijakan? Masalah yang menyangkut apa gitu kira-kira? Ya tentu kalau secara proses ya, kita kan harus mengklaster ya. Seluruh masukan, pertanyaan dari masyarakat kita klaster di
berbagai hal gitu ya. Bagi kami yang memang wajib dan tidak bisa ditawar adalah kaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar seperti? Misalnya soal pendidikan, kesehatan, pemukiman, kemudian Trantibum gitu kan. Nah ini kan bagian dari 6 hal standar pelayanan kepada masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah. 6 hal itu tadi. Nah ini selalu menjadi diskusi dan pasti kami tindak lanjuti karena terkait hajat hidup manusia gitu Mbak. Nah ini yang terus kami dorong. Kalau yang kaitannya berlainnya ya kita masukkan di klaster berikutnya. Klaster berikutnya itu bahasa kami misalnya kayak hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan segala macam, kepemudaan itu klaster berikutnya. Bukan berarti tidak penting, tapi kaitan dengan urusan nyawa manusia, kebutuhan pokok manusia ini menjadi klaster penting bagi kami. Nah sehingga di ruang ini pasti kami follow up lebih cepat. Misalnya anak putus sekolah, kemudian fasilitas pendidikan gitu. Katanya negara ini sudah menganggarkan 20%, tapi kadang 20%-nya itu ternyata lebih banyak pada fasilitas pendidikan, bukan kepada anak didik. Nah ini kan menjadi salah satu sorotan kami. Sehingga bagi kami proses pengaduan, proses masukan itu pasti akan dibahas di rapat-rapat dengan mitra kerja kita terkait apa saja yang menjadi problem-problem di masyarakat. Kami Komisi A punya mekanisme 3 bulanan rapat dengan mitra kerja, 3 bulanan ini. Terus sambil mengawasi program-program yang berjalan, juga menyampaikan fakta lapangan yang ada. Ini 3 bulanan. 3 bulanan. Gitu. Mas, jadi kalau kita lihat generasi muda ini kan mereka yang sangat aktif dalam dunia sosial media begitu ya, dalam dunia digital. Nah, seringkali mereka menjadi sasaran tekanan politik dunia digital. Bagaimana nih Mas Dedi melihat potensi dan juga kerentanan mereka? Saya nyebut mereka ini generasi scroll ya Mbak. Scroll. Ya ini karena digitalisasi ini bagian dari leading sektor mitra Komisi A ya, Diskominfo gitu ya. Saya kemana-mana Mbak, teriak kemana-mana tentang literasi digital. Ya mungkin publik sudah tahu lah, saya kemana-mana teriak tentang literasi digital, bahkan judol pinjol itu juga bagian dari itu semua. Nah Mbak, kalau dulu jenengan mohon maaf ya kita bercerita konteks saja, ketika masih kecil pasti pernah diajarin sopan santun perilaku kepada orang tua. Nduk, lek ono bu gurunya lewat salim yo. Nduk kalau makan gitu. Di ruang digital dijualnya tidak ada etika yang berlaku. Ini kan pasar yang begitu luar biasa menurut saya. Maka hari ini yang perlu kami dorong ya, memang tidak ada aturan kurikulum ataupun apa. Itu etika di ruang digital. Etika di ruang digital, literasi digital. Karena memang teman-teman muda ini adalah teman-teman yang adaptif terhadap perkembangan teknologi ya. Nah, kami tidak punya cara lain kecuali memberikan literasi kepada mereka bahwa mari bijak menggunakan ruang digital. Mari bijak membagikan informasi yang datang. Sehingga hoak dan segala macam itu tidak ditelan dan dikunyah mentah-mentah. Gitu. Perlu klarifikasi, perlu proses pencarian fakta dulu apakah benar informasi ini. Sehingga juga tidak terjadi polarisasi yang tercipta di masyarakat. Mungkin Mbak Sem ingat di 2019 mungkin gengnya apa kampret dan apa dulu itu kampret dan apa itu Mbak, polarisasi politiknya saya lupa gitu. Oh iya pada saat itu. Apa ya lupa saya namanya itulah. Cebong. Gitu. Nah itu kan polarisasinya betul-betul terbentuk. Dan sebenarnya sebenarnya berawal terbentuknya di dunia digital Mbak. Betul. Itulah bahasa saya. Jadi polarisasi itu bisa berujung pada disintegrasi bangsa. Bahaya betul. Gitu. Maka kami Komisi A mendorong betul lewat Bagesbang, lewat Diskominfo, lewat proses pendidikan politik, lewat literasi digital. Bagaimana kita bijak menggunakan dunia digital. Dan memang itu 80% mungkin 70% sampai 80% anak-anak muda. Anak-anak muda. Baik. Sedikit saja mungkin tentunya ada harapan besar bagi Mas Dedi terkait kondisi politik kita supaya yang ada di Jawa Timur politiknya supaya tetap damai, teduh dan berpihak kepada rakyat dan merangkul semua elemen yang ada. Tentu secara pribadi maupun secara kelembagaan maupun partai kami sangat berharap iklim demokrasi di Republik ini
atau di bumi Majapahit kita ini di Jawa Timur ini tumbuh semakin dewasa dengan segala macam perbedaannya, gitu loh. Perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, sesuatu hal yang menjadi anugerah bagi saya. Sama seperti bagaimana Tuhan menganugerahkan perbedaan ada di Republik ini. Ada suku A, ada suku B, ada agama A, ada agama B. Inilah kekayaan yang harus kita elaborasi, yang harus kita orkestrasi secara bersama-sama menjadi kekuatan untuk membangun bangsa ini, membangun Provinsi Jawa Timur ini lebih baik ke depan. Nah, seluruh perbedaan pendapat, seluruh aspirasi itu monggo diekspresikan sesuai dengan konstitusi yang ada, sehingga ini menjadi vitamin bahasa saya, menjadi booster bagi pemegang kebijakan publik agar memperbaiki dan memberikan pelayanan lebih maksimal lagi kepada masyarakatnya. Harapan kami terlibatlah dalam setiap proses pembangunan yang ada agar Jawa Timur sah menjadi gerbang baru Nusantara. Luar biasa. banyak. Semoga impian ini bisa terwujud begitu ya. Dan diimbau juga amin. sekali lagi buat masyarakat Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan kanal-kanal yang ada untuk bisa menyuarakan kegaduhan yang ada, mungkin kegelisahan yang ada, suarakan. Dan wakil rakyat khususnya dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur siap untuk mengawal dan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Didi Irwansyah SPD MM Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya dari fraksi Partai Demokrat Dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo, dengan topik kita hari mengawal rakyat di tengah tekanan politik. Sekali lagi terus mengawal suara rakyat, sehat selalu dan sukses bersama dengan rakyat. Terima kasih juga untuk Dulur Jawa Timur. Saya Karisem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.